Metode yang kedua untuk mencari solusi awal yang layak adalah metode biaya sel minimum atau least cost method. Langkah yang pertama, alokasikan semaksimal mungkin ke sel kosong dengan biaya transportasi terkecil. Ingat di sini kita perhitungkan hanya sel kosong dan kita melihat kata kuncinya di sini adalah biaya transportasi terkecil. Selanjutnya, silanglah sel-sel pada baris atau kolom yang sudah memenuhi kuota persediaan atau permintaan. Yang terakhir, kita ulangi langkah 1 dan 2 sampai semua persediaannya habis dan permintaannya terpenuhi. Kita akan coba contoh soal yang tadi. Kita akan cari solusi awal yang layak dengan menggunakan metode least cost. Kita lihat di sini semua selnya kosong ya. Kita akan mencari biaya transportasi terkecil, yaitu yang ini. Yaitu di sel WB. Biaya transportasinya 5. Berarti kita akan alokasikan pertama kali di sini, di sel WB ini. Semaksimal mungkin berarti 90. Karena 90 ini sudah terpenuhi, persediaan W sudah habis, berarti kita silang dan silang di sel-sel di baris W. Selanjutnya kita perhatikan sel-sel yang kosong saja, yang tidak ada tanda silang dan tidak ada alokasinya. Kita lihat mana biaya transportasi terkecil, yaitu 10. Ada 2 10. Kita pilih salah satu, boleh yang mana saja, boleh ini, boleh ini. Kita coba yang ini, kita alokasikan semaksimal mungkin, 40. Berarti yang kolom gudang C sudah terpenuhi permintaannya ya. Selanjutnya, 15, 20, 25, 10. 10 adalah biaya transportasi terkecil, berarti kita isi dengan alokasi yang maksimal, yaitu 20. Berarti kolom gudang B sudah terpenuhi permintaannya, 110. Selanjutnya, sisa 15 dan 25. Kita isi yang 15 dengan 20, karena untuk memenuhi persediaan ini, persediaan di pabrik H, dan di bawahnya 30. Sehingga terpenuhi permintaan di gudang A. Berarti sudah selesai, kita cek apakah benar sudah layak. 20, 30, 50, 90 tambah 20, 110, 40, 40, 90, 90, 20 tambah 40, 60, 30 tambah 20, 50. Oke, sudah sesuai dan layak ya. Berarti solusi awal yang layak adalah XWB 90, XHA 20, XHC 40, XOA 30, dan XOB 20. Dengan biaya transportasi totalnya adalah Z sama dengan 90 dikali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 dikali 10 sama dengan Rp2.100.000 atau sama dengan Rp2.100.000. Metode yang ketiga atau yang terakhir yaitu metode aproksimasi Vogel atau Vogel approximation method. Langkah yang pertama kita menentukan biaya penalti dari setiap baris dan setiap kolom dengan cara mengurangkan biaya sel terkecil, biaya transportasi terkecil pada baris atau kolom dengan biaya sel terkecil kedua di baris atau kolom yang sama. Jadi di suatu baris atau suatu kolom, di setiap baris dan di setiap kolom kita cari dua biaya transportasi terkecil. Nah, kita kurangkan. Itulah yang menjadi biaya penaltinya. Setelah itu, kita pilih baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar. Setelah terpilih biaya baris atau kolom yang dengan biaya penalti terbesar, kita akan alokasikan semaksimal mungkin di biaya transportasi di sel dengan biaya transportasi terkecil ya. Jadi setelah kita pilih biaya penalti yang terbesar di kolom atau baris tersebut, kita hanya melihat kolom atau baris tersebut yang sudah terpilih ini biaya penalti terbesarnya. Kita lihat biaya transportasinya. Nah, biaya transportasi yang terkecil itulah yang akan kita alokasikan semaksimal mungkin. Setelah itu, silang sel-sel baris atau kolom yang sudah memenuhi kuota persediaan atau permintaan.
Yang terakhir, ulangi langkah 1 dan sampai 4. Sampai persediaan habis dan permintaan terpenuhi. Nah, ini menggunakan contoh soal yang tadi, kita akan mencari solusi awal yang layak dengan metode Vogel, aproksimasi Vogel. Nah, di sini agak berbeda sedikit tabel transportasinya karena kita tambahkan dengan kolom penalti dan baris penalti. Kita mulai dari gudang A, kolom A ya, kita sebut ini kolom A. Kita mencari penaltinya berapa. Yang terkecil adalah di sini biaya transportasinya 15, kemudian 20. Berarti 20 dikurangi 15, 5. Di kolom B yang terkecil adalah 5, kemudian terkecil kedua adalah 10. Berarti 10 kurangi 5, 5. Di kolom C, 10 dikurangi 8, 2. Di baris O, 19 dikurangi 10, 9. Di baris H, yaitu 15 dikurangi 10, 5. Di baris W, 8 dikurangi 5, 3. Nah, karena sudah kita cari semua biaya penalti di setiap kolom dan setiap baris, kita sekarang akan mencari mana biaya penalti terbesar, yaitu 9. Berada di baris O. Berarti pertama kali akan kita alokasikan di baris O ini, di salah satu dari ketiga sel ini. Nah, caranya kita melihat biaya transportasi yang terkecil, yaitu 10 ya. 10, 25, dan 19. Berarti yang terkecil adalah 10. Nah, kita alokasikanlah semaksimal mungkin di sini, sel OB. Yang maksimal adalah 50. Berarti yang sudah terpenuhi, kuotanya adalah di baris O. Di pabrik O sudah tidak ada lagi persediaannya habis karena sudah dipakai ya 50 ini. Setelah itu kita cari lagi penalti. Di penalti dari sel-sel yang kosong, yang belum ada tanda silang dan belum ada alokasinya. Selanjutnya berarti di sini 20 kurang 15 adalah 5. 20 dikurang, yang kolom B 20 kurangi 5, 15. Yang kolom C 10 kurangi 8, 2. Yang baris O sudah selesai ya, karena sudah ada tanda silang dan sudah ada alokasi. Kemudian baris H 15 kurangi 10, 5. Kemudian baris W 8 kurangi 5, 3. Yang paling maksimal, yang paling besar biaya penalti adalah 15 di kolom B. Berarti kita cari yang terkecil antara 20 dan 5, berarti 5. Kita isi dengan maksimal, yaitu 60. Karena kalau lebih dari 60 nanti di sininya permintaannya akan hanya 110. Jadi takutnya kalau misalkan ini diisi lebih dari 60 akan lebih dari 110. Nah, berarti yang kolom B sudah terpenuhi, kita silang. Selanjutnya biaya penalti di iterasi ketiga kita cari 20 kurang 15, 5. Yang ini sudah selesai. Ini 10 kurang 8, 2. 15 kurangi 10, 5. 20 kurangi 8, 12. Berarti yang terbesar adalah biaya penalti yang 12 di baris W. Kita lihat 20 dan 8, mana yang lebih kecil? 8. Berarti kita alokasikan di sini di sel WC dengan yang maksimal, berarti 30 ya. Berarti yang di baris W ini sudah terpenuhi kuota persediaannya. Disilang. Nah, sisanya tinggal kita menyesuaikan saja. Di sini 10 agar 40 dan di sini 50 agar di sini 50 dan di sini 60. Berarti kita cek coba benar 50 50, 60 50 110, 30 10 40, 50 50, 50 10 60, 30 sama 60 90. Berarti sudah layak ya. Berarti solusi awal yang layak dengan menggunakan metode FAM atau Vogel Approximation Method adalah XWB 60, XWC 30, XHA 50, XHC 10, dan XOB 50. Dengan biaya transportasi totalnya 60 kali 5, ditambah 30 kali 8, ditambah 50 kali 15, ditambah 10 kali 10, ditambah 50 kali 10. Sama dengan 1.890.000 rupiah atau sama dengan
1.890.000 lebih. Oke, kita sudah membahas 3 metode untuk mencari solusi awal yang layak. Jadi, kita bisa menggunakan salah satu dari ketiga metode tersebut untuk mencari solusi awal yang layak. Nah, sebelum masuk ke metode untuk mencari solusi yang paling optimal, kita bahas dulu definisi dari masalah degenerasi dan redundansi. Model transportasi dengan M sumber dan N tujuan itu harusnya mempunyai solusi awal yang layak sebanyak M plus N min 1 sel-sel yang terisi. Nah, masalah degenerasi ini adalah jika solusi awal yang kita peroleh itu kurang dari M plus N min 1. Sehingga ada jalur yang terputus. Solusinya adalah kita mengisi sel-sel kosong yang membuat jalur terputus itu dengan nilai 0. Selanjutnya adalah masalah redundansi, kebalikan dari degenerasi, yaitu solusi awal yang dihasilkan lebih dari M plus N min 1 sel yang terisi. Solusinya, kita gabungkan dan sesuaikan alokasi dari beberapa sel. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh masalah degenerasi, di sini kita lihat, misalkan sudah saya peroleh seperti ini ya, solusi awal yang layaknya. Nah, bisa saja saya menggunakan salah satu dari 3 metode, diperoleh seperti ini. Kita lihat di sini ada 3 sumber dan 3 tujuan. Dan di sini ada 4 sel yang terisi. Padahal seharusnya ada 5 sel yang terisi, karena 3 ditambah 3 dikurangi 1 rumusnya, yaitu 5 sel yang terisi. Berarti sel yang membuat jalur ini terputus harus kita ganti dengan 0. Salah satu antara yang ini atau yang ini. Misalkan yang ini kita ganti dengan 0. Berarti sekarang sudah sesuai ya, sudah ada 5 sel yang terisi. Selanjutnya adalah masalah redundansi. Di sini kita lihat ada 3 sumber dan 3 tujuan juga, tapi ada 6 sel yang terisi. Ada 6 sel yang terisi, seharusnya ada 5 sel yang terisi. Nah, di sini caranya adalah dengan menggabungkan dan menyesuaikan. Kita gabungkan dan sesuaikan. Misalkan ini 5-nya kita hilangkan, 10-nya kita gabungkan di kolom di sel 1B ini ya, jadi 15. Berarti ini kita silangkan. Nah, kemudian ini kan kelebihan nih, 15, 20, 35 lebih jadi 70 ya. Berarti ini kita yang ini kurang. Ini harusnya 15, jadi ini cuma 10, berarti ini jadi 15. Dan yang di sini karena kelebihan, kita kurangkan 5, jadi 30. Sudah sesuai ya. 35, 35, ini 65 totalnya, ini 15, ini 50, ini 20, dan ini 45.